adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Wow, kita kembali berjumpa ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Wow, siapa di sini yang bersuka cita? Ya, hari ini kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bersuka cita. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Sama-sama bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Mari kita sama-sama angkat pujian setinggi-tingginya langit. Yo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau berkomitmen sama-sama untuk terus mencintai Tuhan selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, praktekkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau terus mencintai Tuhan selama kami hidup. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh berkati setiap kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, senang sekali Kak Mardia bisa bertemu dengan kalian semua pada hari Minggu ini. Minggu yang ceria, minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, Aku Anak yang Berani. Ayo anak-anak, coba kita katakan sekali lagi ya, bersama-sama anak-anak di rumah, Kak Mardia di sini. Mari kita katakan 1, 2, 3. Aku anak yang berani. Yeay! Anak-anak, setelah Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus menjadi murid-murid yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka takut, mereka bersembunyi, tetapi sekarang mereka menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Dan salah satunya anak-anak, ada juga musuh yang dulunya memusuhi Tuhan Yesus, yang dulunya sangat benci dengan orang-orang yang mengikut Yesus. Pada akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang berani. Siapa itu? Iya benar, itu adalah Bapak Paulus ya. Dulunya waktu masih kejam dia bernama Saulus. Kemudian ketika dia menjadi pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, dia disebut dengan Paulus. Ya anak-anak. Nah firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Anak-anak, buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 ya. Karena dia ceritakan. Ya anak-anak, pada waktu itu Bapak Paulus menjadi orang yang berani dan sangat giat untuk memberitakan Injil. Dan dia nggak sendirian anak-anak, tapi dia bersama-sama dengan Bapak Barnabas. Jadi Barnabas dan Paulus ini melayani secara bersama-sama. Pada waktu itu anak-anak, mereka pergi ke suatu kota yang bernama Ikonium. Di kota itu mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan tentang Yesus dengan berani. Dan karena keberanian itulah maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan, orang-orang yang mendengar berita
kabar baik itu, mereka akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus. Wow, itu merupakan sesuatu yang indah sekali. Bapak Barnabas dan Bapak Paulus senang menyaksikan banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Namun, tidak semuanya anak-anak yang mau menerima kabar baik itu. Ada juga orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka mengeraskan hati dan mereka membenci Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, sehingga mereka juga memberitahukan kepada orang lain untuk mereka berbuat jahat kepada Bapak Paulus dan kepada Bapak Barnabas. Jadi mereka merencanakan rencana yang jahat untuk mau membunuh Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Jadi anak-anak, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas meninggalkan kota Ikonium itu. Mereka meninggalkan kota itu bukan karena mereka takut, enggak anak-anak, tetapi mereka tahu rencana Tuhan, bahwa Tuhan ingin mereka berangkat ke kota lain, yaitu ke kota Listra. Di sana, di kota itu, ada orang-orang yang juga membutuhkan untuk mendengar kabar baik, mendengar berita Injil, sama seperti orang-orang yang berada di Ikonium. Di Listra, anak-anak, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bertemu dengan seseorang yang istimewa. Kenapa Kamaria bilang ini adalah istimewa? Karena Bapak ini sebenarnya adalah Bapak yang lumpuh sejak lahirnya. Kakinya nggak bisa berjalan ya. Dia tidak bisa kemana-mana seperti orang lain. Tetapi dia mau mendengarkan kabar baik yang diberitakan oleh Bapak Paulus dan juga Bapak Barnabas. Dia memperhatikan dengan seksama, dia melembutkan hatinya, dan Bapak Paulus tahu benar orang ini sangat memperhatikan dan dia sangat rindu untuk menerima Yesus di dalam hatinya. Orang ini percaya kepada pemberitaan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Oleh karena itu, Bapak Paulus dan Barnabas diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa menjamah Bapak ini dan menyembuhkan kakinya, sehingga Bapak ini bisa melompat dan berjalan dan bersuka cita, anak-anak. Wow, orang-orang di sekitarnya melihat, wow, keren banget. Ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Paulus dan Barnabas. Mereka bersuka cita karenanya. Tetapi anak-anak, ada juga yang menyangka, loh, ini siapa ini ya? Kok bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya? Lalu anak-anak mereka mulai mencari tahu kira-kira siapa Bapak Paulus dan Barnabas. Ada orang yang bilang, oh, jangan-jangan mereka ini adalah dewa. Hah? Dewa? Oh iya, itu dewa. Ada dewa Zeus dan dewa Hermes. Wah, iya ya. Kalau mereka dewa, ayo kita mempersembahkan sesuatu kepada mereka. Wah, akhirnya mereka memberitahukan kepada imam dewa-dewa. Mereka akhirnya membawa lembu, mereka membawa sapi, membawa karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas, karena mereka pikir, wah, ini dewa kami. Gitu. Tetapi Bapak Paulus apakah senang dengan reaksi mereka yang seperti itu? Enggak, anak-anak. Bapak Paulus dan Barnabas menjadi sedih. Kemudian mereka bilang, jangan kasih persembahan kepada kami. Kami ini manusia biasa. Kami ini adalah pelayan Tuhan. Jangan memberikan persembahan kepada kami, karena kami juga bukan dewa. Nah, anak-anak, lalu melalui itu Paulus dan Barnabas menceritakan lebih lagi tentang Tuhan, tentang Yesus yang membawa keselamatan untuk mereka.
meskipun Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini sangat berani dalam memberitakan Injil, rupanya anak-anak, orang-orang yang membenci mereka yang tadinya di Ikonium tadi, mereka sudah sampai juga di kota Listra. Kemudian mereka melihat Barnabas dan Paulus disukai oleh banyak orang, lalu mereka mulai menghasut, memfitnah, menceritakan kabar bohong tentang Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, dan mereka mempengaruhi orang ini. Ayo, orang itu jahat, ayo kita jahatin orang itu. Paulus dan Barnabas itu jahat, mari kita lempari mereka dengan batu, kemudian kita siksa mereka. Wow, anak-anak, ternyata banyak juga orang yang akhirnya terhasut dengan bisikan-bisikan jahat yang diberikan oleh orang-orang jahat itu. Akhirnya mereka mau membunuh Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Jadi mereka melempari Pak Paulus dan Pak Barnabas itu dengan batu. Aduh, kena sana sini, dan akhirnya mereka menjadi seperti orang yang mati. Karena ada darah di sana sini, ada luka di sana sini. Lalu mereka menyeret Bapak Paulus dan Bapak Barnabas keluar dari pintu gerbang kota itu dan meninggalkan mereka di sana. Namun anak-anak, orang-orang yang percaya yang ada di kota itu menolong Bapak Paulus dan Bapak Barnabas sehingga mereka lukanya dirawat dan kemudian mereka menjadi pulih kembali. Apakah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas akhirnya menjadi jerah? Apakah mereka akhirnya menjadi takut? Aduh, aku gak memberitakan Injil, nanti aku dilempari dengan batu. Aku jangan memberitakan Injil lagi, karena nanti aku dibunuh oleh orang-orang. Apakah seperti itu? Enggak. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tetap berani. Mereka mau memberitakan Injil kemanapun Tuhan akan utus mereka. Wow, anak-anak, ketika Kak Maria membaca cerita ini di dalam Alkitab, Kak Maria bersyukur sekali bahwa ada orang-orang yang berani memberitakan Injil, tidak takut karena mereka tahu bahwa mereka memperkatakan perkataan yang benar, menceritakan berita yang benar tentang Yesus. Dan satu hal lagi, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, anak-anakku, apakah kita bisa meniru, mencontoh, meneladani keberanian Bapak Paulus dan Bapak Barnabas? Selama 3 bulan terakhir ini, kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang keberanian. Ya, aku anak yang berani, aku berani berkata benar, aku berani bertindak benar. Bukankah begitu anak-anak? Ya, Kak Maria yakin dan percaya bahwa kalian pasti akan juga meneladani Bapak Paulus dan Bapak Barnabas yang memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan juga berani untuk melakukan apa yang benar. Nah, bagaimana anak-anak? Saya harus berani bagaimana Kak Maria? Nah, anak-anak, Kak Maria kasihkan 2 saja. Yang pertama adalah katakanlah apa yang benar, dan yang kedua adalah bertindaklah yang benar. Katakan apa yang benar. Anak-anak, kalau mengatakan sesuatu yang benar itu sama dengan jujur. Orang yang jujur itu berarti tidak bohong, anak-anak ya. Itu berkata yang jujur, berkata yang tidak bohong ya. Dan juga anak-anak, kalau suatu saat kalian melihat teman kalian melakukan suatu kesalahan, kalian beranikan diri untuk menegur kesalahan seseorang ya. Jangan ditahan-tahan, tetapi lakukan itu dalam hikmat pertolongan Tuhan. Sebelum menegur seseorang, berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat. Saya mau ngasih tahu kepada teman ini kalau apa yang dilakukannya salah. Jadi
yang baik dan benar, kalian bisa memberikan nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan dengan rendah hati. Nah, itu ya anak-anak ya, perkataan yang benar. Bagaimana Kak Marliam kalau saya berkata kasar, itu benar atau salah? Wow. Perkataan yang benar itu tidak dilakukan dengan kasar anak-anak, tetapi dilakukan dengan keberanian, tetapi tidak kasar ya anak-anak, dalam kesopanan dan dalam hikmat Tuhan ya. Anak yang mau berkata yang benar itu dia tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, dia tidak mengumpat ya, dia tidak mengutuki orang lain, dia tidak omong-omong kotor, omong jorok, enggak seperti itu. Berkatakan perkataan yang benar. Dan yang kedua adalah perbuatlah apa yang benar. Melalui tindakan, melalui suatu perbuatan yang benar. Contohnya apa? Kalau kalian saat ulangan dan melihat teman-teman ini nyontek, itu nyontek, wah, tapi mereka mendapatkan nilai yang baik. Saya yang nggak nyontek, kok nilainya pas-pasan ya? Gimana ya? Saya apa mau niru perbuatan mereka apa enggak ya? Nah, anak-anak, ingat ya, marilah kita melakukan tindakan yang benar, anak-anak. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik. Kalau kita kurang persiapan, ya mungkin kita akan mendapatkan nilai yang pas-pasan. Percayalah, kalau kalian tidak menyontek, tidak mencontoh perbuatan yang jahat, tidak mencontoh tindakan yang tidak baik, maka kalian akan tetap diberkati Tuhan, akan ditolong Tuhan, sehingga tetap bisa naik kelas, tetap bisa lulus dengan nilai yang baik. Ya anak-anak, banyak sekali tindakan-tindakan yang benar yang bisa kalian lakukan melalui kehidupan sehari-hari kalian ya. Tindakan-tindakan yang benar itu tindakan yang baik, yang sopan, dan yang terutama adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata jangan marah, baiklah kita mengendalikan diri kita untuk kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan dengan marah-marah kepada orang lain ya. Kalau Tuhan bilang kepada kita, ayo kamu sekolah minggu, karena sekolah minggu ini penting. Wow, lakukan sekolah minggu ya. Ambil keputusan, saya mau ikut sekolah minggu tiap hari minggu. Saya tidak mau mengikuti jadwal yang lain, meskipun ada film yang bagus, meskipun ada acara yang bagus, meskipun ada permainan yang bagus, saya tidak akan melakukannya. Saya akan ibadah dulu di hari Minggu, karena Tuhan adalah yang pertama. Tuhan mengajari saya untuk berbuat apa yang benar. Ya anak-anak, Tuhan akan menolong kalian. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini ya anak-anak, di dalam Alkitab dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita ya anak-anak. Ya anak-anak, ayat hafalan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3b ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 3b. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya anak-anak, yuk kita baca lagi ya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-3b. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Kita pun anak-anak mau melakukan apa yang baik karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruh kita untuk melakukannya. Nah anak-anakku, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi anak yang berani ya. Anak yang berani memperkatakan perkataan yang benar. Anak yang berani untuk melakukan tindakan yang benar.
karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang menguatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Apit, Ya, kenapa Ona? kita sudah belajar menjadi Ya. anak yang berani. Ya, kita belajar menjadi anak yang berani. Tidak terasa sudah 3 bulan kita Ya. belajar tentang menjadi berani. Betul sekali, tak terasa 3 bulan kita belajar dan Opit sekarang semakin berani. Beneran nih, Pip? Benar. Ya, Ya, kita harus berani. harus berani karena ada Tuhan Yesus. Betul. Berani karena benar. Berani karena benar. Berani melakukan yang benar. Berani melakukan yang benar. Terus apa lagi? Berani Memperkatakan yang benar. memperkatakan yang benar. Jangan Gitu. takut. Jangan takut. Ya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran karena kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Opit makin pinter aja. Iya ya. Kayak filsuf aja. Opit sebenarnya ingin seperti Bosu. Opit harus doakan kerinduan Opit itu. Oh iya harus berani juga mendoakan ya. Ya. Ya, oke. Ya. Betul sekali. Ayo teman-teman, Ya. kita semua menjadi anak yang berani. Yang berani. Ya. Jangan lupa loh teman-teman Jangan ya. lupa kita sudah Opit, belajar bagaimana berani. menjadi anak yang berani. Opit, kita berani ya. Berani. Berani. Yeay. Ayo kita menjadi Ayo. anak yang berani. Kita ayo karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yes. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi anak yang berani, sehingga melalui hidup kami kebenaran dinyatakan dan Engkau dimuliakan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak berani dimanapun kita berada. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Ya, kita akan berdoa, doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan.